Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawm 'idul fitri wa yawm as-surur wa yawmul maghfur. Ahallallahu lakum fihi ta'am wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itulah kata yang sepatutnya dan seharusnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk syukur kita, karena di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan tak kurang suatu apa. Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang pada kesempatan saat ini tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri sebagaimana kita laksanakan. Ada yang karena peperangan, ada yang karena musibah, banjir, dan lain sebagainya. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena sakit, dan lain sebagainya. Tentunya kita yang masih diberikan kesempatan, kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, tentunya harus benar-benar bisa mensyukuri kesehatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan menggunakannya sebaik mungkin, menggunakannya dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua nikmat inilah yang ketika masih diberikan kepada kita, kita sering lalai di dalam menggunakannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kita, nikmatani kasirun mahbunun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang sering sekali kita mengabaikannya, yaitu as-siha wal farah, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Manakala kita masih diberikan sehat, masih diberikan sempat, terkadang kita lalai untuk datang ke masjid, datang ke musola, mau melakukan kebaikan-kebaikan, mau membantu orang lain dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika nikmat itu sudah diambil oleh Allah, ketika kita disibukkan dengan segala sesuatu atau diuji dengan sakit, kita baru merasa ingin pergi ke masjid, ingin datang ke musola, ingin membantu orang lain. Oleh karena itulah, mumpung
berhubung nikmat sehat, nikmat sempat masih diberikan oleh Allah kepada kita semua. Marilah benar-benar kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita gunakan untuk melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu semakin mendekatkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kejujuran. Puasa mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Karena puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang tahu hanyalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu menandakan bahwasannya kita harus senantiasa berbuat jujur, karena orang lain tidak tahu kalau kita tidak berpuasa. Hikmah dari itu semuanya, marilah dengan kejujuran itu maka kita akan mendapatkan apa yang kita dambakan. Sesuatu yang kita dambakan, kalau kita dapatkan dengan kecurangan, dengan kebohongan, walaupun sepertinya mudah, akan tetapi di kemudian hari akan membawa kita ke dalam malapetaka. Tentu kita sebagai manusia tidak ingin siapapun itu, sejelek apapun orangnya, sedurhaka apapun orangnya, orang itu tentu tidak ingin kalau ia dibohongi. Oleh karena itu kata ulama, man qalla sidquhu qalla shadiquhu. Barang siapa yang sedikit kejujurannya, maka akan sedikit pula temannya. Karena tabiat manusia memang tidak suka dibohongi. Dan ketika bohong yang kita lakukan, maka teman-teman kita akan menjauhi diri kita, akan menghindari kita di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan yang telah meninggalkan kita, kita harus betul-betul bisa mengambil hikmahnya. Karena dengan bulan suci Ramadan, Allah menjamin barang siapa yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan karena beriman kepada Allah dan mencari ridho Allah, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya dengan kita berpuasa dengan baik di bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan fadilah sholat taraweh di awal bulan Ramadan atau hari pertama, yahruju min dambihi kalailatin yauma waladhu ummuhu. Orang yang melakukan sholat taraweh di malam pertama di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Dia akan kembali seperti sedia kala ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Amin. Jadi kita harus ingat bahwasanya itu semua yang dijanjikan Allah, yang disampaikan oleh Sayyidina Ali maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya itu hanyalah terbatas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para ulama di negara kita di Indonesia menjadikan Idul Fitri sebagai sarana, momen, kesempatan untuk kita menyempurnakannya dengan mempererat silaturahim, menjalin hubungan yang baik dengan sesama, membuka hubungan-hubungan yang telah lalu, yang ada masalah di dalamnya. Dengan momen Idul Fitri kita buka kembali, saling maaf memaafkan, saling datang mendatangi, saling kabar mengabari, dan lain sebagainya, agar silaturahim di Idul Fitri ini menjadi penyempurna apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita harus ingat, orang yang baik adalah orang yang mau meminta maaf. Tapi jauh lebih baik daripada itu adalah orang yang mau memaafkan. Tidak akan menjadi hina dengan kita memaafkan orang lain, dan tidak akan mengangkat derajat kita dengan kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya, membimbing kita semuanya
memberikan hidayah kepada kita semuanya, benar-benar bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, tetap kita bisa istiqomahkan di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan kita bisa membaca Al-Quran setiap malam, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita, itu bisa senantiasa terjaga. Kalau di bulan suci Ramadan Allah memudahkan kita untuk membantu orang lain, mudah-mudahan Allah membimbing kita, memudahkan kita di luar bulan suci Ramadan, kita juga mudah membantu orang lain. Kalau di bulan suci Ramadan kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, bisa lebih baik di bulan Syawal yang berarti bulan peningkatan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Amin. Innallaha ghafurur rahim wa qur rabbighfir warhamna anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muta'ali al-musyarakati wal-musyarakati lisa'iril basar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma dama al-layli wan nahar. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullah wantahu amma harrama 'alaikum minal khotoya wal awzar waf'alul khairat qabla dzikri wal ihsan. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabi qadima wa amarna bidzalika irsadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi syahadatina wa mawallina wa a'immatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali waladina bai'u nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah baqiyati ashabi rasulillahi ajma'in wa ahli tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa zakatana wa taksirana wa la tadrib biha wujudana ya ilahal awwalina wal akhirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yadkurkum waskurhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma Sekepetuk air ya, sekepetuk air ya. Ya, sekepetuk air ya. Sampai bosan aku kepetuk.
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Yo balik mana yo di sini. Kak gambar men. Oke, masuk. Randy ku deh. Nggih, matur nuwun. Pak, yeay. Oh, kata tekan buri tapi.